Hari ini tepat 100 hari kepergian Po Alpa. Sang suami Aji Darmaji alias Idung mengajukan permohonan ahli waris ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, melalui kuasa hukumnya, Kamis siang kemarin Aji mengajukan keempat anaknya, Shirley, Fatih dan juga sekembar Rafa dan Raffi sebagai ahli waris almarhumah. Selain itu, Aji juga tak lupa untuk mendaftarkan dirinya. Lantas, apa alasan Aji untuk cepat-cepat mendaftarkan keempat anaknya sebagai ahli waris? Padahal tanah kuburan Po Alpa belum kering betul. Sebenarnya sih kita masih tahu pendaftaran di pengadilan. Kemarin ada beberapa kali maintenance di di e-court itu terjadi masalah. Gitu. Jadi prosesnya dikembalikan dan hari ini pun tadi kita sudah lakukan pendaftaran gitu. Iya, termasuk ya. Yang saya ajuin itu 4. Saya juga nggak tahu kan umur saya sampai di mana kayak gitu kan. Jadi anak-anak udah tenang kayak gitu kan. Udah nggak ribet lagi gitu kan karena kan udah diurus semua kayak gitu. Benarkah pengajuan ahli waris ini selain untuk mengurus segala aset-aset peninggalan almarhumah? Seperti rumah, mobil, dan juga tanah. Tetapi juga untuk mengurus surat-surat penting jika suatu saat nanti aset tersebut akan dijual. Pasalnya semua aset-aset tersebut masih atas nama sang mendiang. Jangan berasumsi, negatif, saya mau ini wata. Enggak sama sekali, karena ada sesuatu yang harus diurus kayak gitu. Enggak kita publikasi juga kayak gitu kan, karena ada sesuatu yang benar-benar kita harus urus kayak gitu. Seperti kayak apa-apa kayak gitu, jadi lebih mempermudah juga. Tetapi keputusan untuk mengajukan ahli waris ini tidaklah lagi menyinggung hati keluarga Po Alpa. Mengingat sekitar 2 bulan yang lalu, Aji sempat berseteru dengan keluarga Po Alpa ketika mengajukan permohonan hak perwalian anak. Meskipun pada saat itu berakhir damai, tetapi untuk kali ini, mungkinkah cerita akan sama? Benarkah Aji juga sudah meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga Po Alpa? Hal kayak gitu kita nggak bisa jabarin ya, kayak gitu. Kita nggak bisa jabarin. Intinya ini buat menyelesaikan urus-urusan almarhumah, gitu kan. Pokoknya kita nggak bisa jabarin hal kayak gitu karena ada yang harus publik, ada yang enggak. Gitu. Kalau ada apa-apa ngomong gitu. Kalau ada sesuatu yang mau bikin apa, yang perubahan sih pengennya baik-baik aja. Jangan ada lagi yang goreng-goreng atau gimana? Yang penting komunikasi gitu loh. Lantas apa yang dilakukan Aji dan keluarga untuk mengenang 100 harian Po Alpa? Selain berziarah ke makam, benarkah malam nanti Aji akan menggelar pengajian bersama keluarga dan warga sekitar untuk doa bersama? Kita mau ke makam sama anak-anak, pengen berdoa juga di sana kan, mendoakan kayak gitu kan. Jadi saat ini ya kita ke makam aja dulu kayak gitu, ke makam mendoakan kayak gitu kan. Selebihnya nanti kalau untuk kayak acara pengajian di rumah atau apa, tinggal lagi nyari harinya, baiknya gimana kayak gitu. Kita kan belum menentukan juga nih. karena dia kan terlalu terpukul ya, kehilangan maminya. Pemirsa, aktor Rizky Bilar dan pedangdut Lesti Kejora sebentar lagi akan menimang anak ketiga. Kiraan lahir atau HPL si Upik diprediksi pada bulan Februari 2026 mendatang, atau hanya selisih 13 bulan dari kelahiran anak kedua mereka. Namun karena Lesti punya riwayat lahir prematur, Bilar sudah siap bila anak ketiganya nanti lahir lebih cepat dari HPL. Anak kita dari yang pertama sampai sekarang itu HPL-nya selalu bulan 2. Abang itu di bulan 2 tanggal 5. Adik Lesia di bulan 2 tanggal 14, ini di pertengahan bulan. Nah, cuma istri saya kebetulan punya riwayat prematur. Jadi ya kita nggak menjadikan HPL ini sebagai parameter lah, sebagai patokan. Karena bisa aja nanti akhirnya justru di bulan 1. Meski masih merahasiakan jenis kelamin bayinya, Bilar meyakinkan bahwa nama anak ketiganya kelak akan diawali huruf L, seperti kedua kakaknya. Namun yang pasti belajar dari kisah sedih yang sempat dirasakan Lesti, di mana istrinya itu sempat protes karena tak menyandang nama ayah di belakang namanya. Bilar memastikan anak ketiganya nanti akan memiliki nama belakang Bilar. Istri saya aja persoalan nama, dia ngerasa, Kak, kita tuh harus adil kok. Jangan sampai nama itu gak ada Bilarnya, perkara gak ada Bilarnya aja dia protes. Kenapa? Karena nama istri saya gak ada nama Mulyananya. Nama kakaknya itu Benny Mulyana, Reddy Mulyana, Lesti gak ada Lesti Mulyananya gitu. Jadi
perihal hal simpel itu kita pikirin. Di balik heboh pengakuan istri siri dai kondang Habib Bahar bin Smith, Helwa Bahmid, ihwal dirinya yang merasa telah ditelantarkan dan terhipnotis hingga mau dinikahi lelaki yang sudah beristri. Rupanya menyingkapkan cerita lain dari Bahtera Habib Bahar yang tengah goyah dengan istri pertamanya Fadlun Faisal Balgoits. Di saat Bahtera goyah itulah Habib Bahar seolah kepincut dengan pesona dan kecantikan gadis muda seperti Helwa. Apalagi ibunda Helwa, Hairiyah Al-Katiri, terkesan menawarkan diri jika putrinya tengah mencari jodoh. Posisi yang saya tahu memang pada saat itu Habib ini sedang ada konflik dengan istrinya. Nah jadi mungkin ini di sela-sela kegalauan itu masuklah seseorang yang menawarkan anaknya, nikahilah. Nah pada saat dinikahi ini dia juga kemudian bilang sama si Helwa kalau dia balikan dengan Fadlun. Kak Fadlun ini, ya Helwanya mungkin nggak terima. Anak ini ekspektasinya kan tinggi, dijadikan yang pertama, dijadikan yang satu-satunya, dijadikan yang paling mapan. Gitu. Nah ternyata ekspektasinya nggak serupa gitu. Tapi kalau yang dia bilang sampai ditelantarkan, tidak dinafkahi, gitu, ditipu, kayaknya enggak. Karena dia harus paham, dia nikah nih dengan pendakwah, bukan cuma milik istri, milik umat juga. Malam kan harus ceramah, dakwah, bisa berapa tempat gitu. Tuduhannya dia semuanya itu sangat-sangat nggak benar gitu. Belum usai konflik dengan mantan istrinya Sarwenda, Ruben harus kembali berprahara dengan adik kandungnya sendiri Jordi Onsu. Tak ada kata mantan untuk urusan keluarga apalagi masih satu darah. Tapi sepertinya tidak bagi Jordi yang lebih condong dan membela Wenda yang merupakan mantan kakak iparnya. Bahkan muncul potongan klip di sosial media ketika Jordi tengah jualan online menjawab komentar penonton live soal Wenda. Menariknya saat menjawab, Jordi menantang orang yang membicarakan ihwal Wenda. Bahkan ia juga mengajak untuk ngobrol bareng entah dengan siapa. Namun publik menduga jika tantangan untuk ngobrol bareng itu ditujukan kepada kakak kandungnya sendiri yakni Ruben. Lebih banyak mengkoreksi diri, lebih banyak kayak berdoa untuk kedepannya. Sampai di situ di tengah proses hijrah dan menemukan kembali sosok ibunda tercinta yang ada di Maipah justru mendapat tantangan. Bukan dari orang lain, melainkan dari adiknya sendiri, Jordi Onsu. Ruben yang sudah berdamai dengan masa lalu dan mencoba menemukan puzzle silsilah keluarga dari almarhumah ibunda tercinta. Jadi saya berkonflik dengan Jordi, ya itu pure konflik keluarga. Ya, saya ini yatim piatu, tidak ada ibu dan bapaknya. Jadi ketika saya normal kayak kakak adik, kayak kagak ada yang pernah berantem aja pada. Letupan amarah itu tak mampu dikontrol Jordi ketika mengingat masa lalu yang begitu menyayat hati ketika ibunda tutup usia, Maipah dan keluarga yang lainnya tak ada. Luka masa lalu Jordi sepertinya belum sembuh hingga ia begitu keras menantang dan lebih memilih mendukung mantan kakak iparnya Wenda. Tapi bagi Ruben itu sudah masa lalu. Ruben seperti kembali menyulam keluarganya yang sempat hilang. Bahkan baru-baru ini ia sengaja mengajak Maipah untuk umroh bersama sekaligus menyusuri keluarganya yang ada di Jeddah. Memang udah lebih intimate karena nanti di sana kan mau ketemu saudara-saudara yang tinggal di sana kan gitu. Di Jeddah. Kan banyak keluarga yang belum aku temuin kan gitu. Kalau kemarin aku ketemu di Jeddah sama saudara-saudara lebih enak ada mama lah gitu ya. Mama kan akan ngejelasin ini gitu. Jadi mama sambil ngenalin, sambil ngejelasin sepupunya, ponakan, semua itu dijelasin sama.